Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast kajian psikologi Islam. Hari ini kita akan membahas tema yang menarik nih, yaitu metodologi ilmiah dalam psikologi Islam bersama saya Prida Dewitri dan narasumber kita Selvia Atika Wulandari. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo Pridia. Halo Atika, gimana kabarnya? Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah, sebelum kita masuk pada materi yang lebih dalam nih, kita mau bahas dulu apa sih sebenarnya perbedaan dari psikologi Islam itu dengan psikologi konvensional? Oke, jadi kalau dari referensi yang pernah saya baca, kalau psikologi Islam itu lebih mencakup banyak hal, di mana psikologi Islam itu tidak hanya memperhatikan atau meneliti dari segi fisikal saja, misalnya tubuh, pikiran gitu. Tapi psikologi Islam itu juga memperhatikan tentang hati dan ruh, begitu. Cukup menarik ya teman-teman. Ternyata psikologi itu tidak hanya berpusat pada tubuh dan pikiran kita saja, tetapi juga bagaimana hati dan ruh yang juga mempunyai peran penting ya dalam kehidupan kita sehari-hari. Lalu kita bicara tentang metodologi ilmiah dalam psikologi Islam. Apa yang membedakannya dengan metode ilmiah yang biasa kita jumpai? Oke, jadi kalau psikologi konvensional atau psikologi barat ya kita nyebutnya, itu fokusnya ke empiris aja. Tapi kalau psikologi Islam itu kita ada 4 metode. Yang pertama tuh tajribi atau empiris. Terus yang kedua ada burhani atau logis. Terus ada bayani dan irfani atau intuitif. Nah, keempatnya ini harus seimbang teman-teman supaya menghasilkan pengetahuan yang benar secara ilmiah maupun secara spiritual gitu. Nah, benar banget nih teman-teman, seperti yang narasumber kita bilang, ternyata metode ilmiah itu tidak hanya berfokus pada empiris saja atau fakta di lapangan dan juga penelitian-penelitian terdahulu, tetapi juga ada peran burhani atau logis, kemudian ada bayati tekstual, dan juga irfani intuitif. Nah, kita ada pertanyaan selanjutnya, yaitu penelitian psikologi Islam ini tidak hanya dilakukan di laboratorium saja ya? Oke, jadi psikologi Islam ini tadi udah dijelasin ya di awal, psikologi Islam itu mencakup lebih banyak hal, contohnya kayak hati dan ruh tadi. Nah, karena mencakup banyak hal, jadi penelitiannya itu lingkupnya nggak cuma bisa dilakukan di laboratorium aja, jadi bisa dilakukan berupa kajian pustaka terhadap Al-Quran dan hadis, terus bisa juga melalui karya-karya ulama begitu. Tapi tidak menutup kemungkinan juga menggunakan metode kuantitatif dan kualitatif selama nilai-nilai Islamnya itu tetap dijaga begitu. Oke teman-teman, sangat menarik sekali ya pembahasan kita pada kali ini. Tapi ada beberapa pertanyaan lagi nih, yaitu mengenai prinsip ilmiah dalam Islam. Ada nggak prinsip ilmiah dalam Islam itu yang bisa diterapkan dalam penelitian psikologi? Oke, jadi prinsipnya itu ada 2 ya teman-teman. Ada integratif dan holistik. Nah, Islam ini mengajarkan kita keseimbangan antara rasional dan intuitif. Terus ada empiris dan meta empiris, terus ada ilmu dan moralitas. Jadi peneliti ini tidak boleh lepas dari niat untuk mencari kebenaran dan kemaslahatan begitu. Oke, kadang orang menganggap spiritualitas itu sulit diukur secara ilmiah. Bagaimana pandanganmu soal hal tersebut? Oke, jadi kalau menurut saya memang benar kalau spiritualitas ini cukup sulit ya untuk diukur secara ilmiah atau secara kuantitatif begitu. Karena spiritual itu juga bukan sepenuhnya variabel fisik. Tapi untuk mengukur spiritual kita tuh punya alternatif lain. Jadi ada pendekatan fenomenologis, reflektif, atau observasi perilaku spiritual. Yang penting metodologinya ini nanti kita cocokkan saja dengan sifat objeknya begitu. Oh, menarik sekali ya teman-teman. Kalau begitu bagaimana langkah-langkah praktis untuk melakukan penelitian psikologi Islam?
Jadi ada 3 langkah utama ya. Yang pertama itu tentu kita harus paham dulu mengenai teori psikologi modern dan hazanah Islam begitu. Yang kedua, kita harus paham juga kaitannya antara kedua bidang ilmu tersebut. Lalu yang ketiga, kita tentu akan merancang penelitian di mana penelitian tersebut tentu mempertimbangkan nilai Islam baik dalam pengambilan data maupun interpretasi hasil gitu. Oke. Jadi berarti antara keduanya juga harus seimbang ya? Benar. Nah, menurut kamu nih, apa kelebihan dan keterbatasan dari pendekatan metodologi dalam psikologi ini? Oke, jadi menurut saya tuh ada kelebihannya tuh kalau psikologi Islam pandangannya lebih komprehensif terhadap manusia. Jadi tidak hanya melihat secara biologisnya aja, tapi juga secara spiritual. Sebetulnya ini udah kita singgung tadi di awal ya, kalau psikologi Islam itu melihat manusia juga secara hati dan ruhnya. Tapi di sisi lain ini juga menjadi kekurangannya nih, karena aspek spiritual kan sulit diukur. Jadi peneliti itu butuh kompetensi di kedua bidang, yaitu bidang psikologi dan keislaman untuk mengukur objek spiritual tadi gitu. Nah, teman-teman, seperti yang narasumber kita bilang, ternyata aspek spiritual itu juga nggak kalah penting ya. Betul. Selain aspek biologis, ternyata manusia itu juga makhluk spiritualitas ya, yang dimana spiritualitas itu penting dalam kehidupan sehari-hari. Nah, bagaimana nih arah perkembangan penelitian psikologi Islam di masa depan menurut kamu? Oke, jadi kalau menurut aku dilihat dari lingkungan kita di psikologi UIR ya khususnya, untuk penelitian tentang psikologi Islam ini arahnya positif ya, karena bisa dilihat dari kakak-kakak mahasiswa atau teman-teman kita sekarang itu udah nggak takut lagi nih untuk pakai variabel Islam. Contohnya beberapa yang bisa kita temui itu ada yang pakai variabel kebersyukuran, ada juga yang pakai variabel kesabaran gitu. Jadi itu adalah satu langkah positif sih menurut saya. Oke, baik. Nah, terakhir nih, ada nggak pesan kamu untuk mahasiswa yang ingin meneliti juga di bidang psikologi Islam? Oke, jadi ini disclaimer ya, kalau pesan yang akan aku bilang ini tuh juga sebagai pesan untuk diriku sendiri. Jadi untuk teman-teman yang mau untuk melakukan penelitian psikologi Islam, yang mau pakai variabel psikologi Islam itu jangan takut buat berbeda ya. Jadi karena biasanya kan kita maunya yang ngelakuin yang familiar aja gitu, betul, yang betul. psikologi konvensional aja. Tapi mulai sekarang kita bisa nih untuk merubah pandangan kita. Boleh kok kalau kita mau berbeda, mau berinovasi, pakai variabel Islam tadi. Tapi kita juga nggak boleh lupa, kita tetap harus berpijak pada nilai Islam gitu. Terus yang kedua itu kita tentunya ya harus kuasai metode ilmiah. Tapi kita juga harus paham kalau wahyu itu tetap adalah sumber pengetahuan yang tertinggi. Terus ya kita harus kolaborasiin juga keduanya antara psikologi dan Islam tadi supaya hasil penelitian kita nanti tuh nggak cuma valid secara akademik aja, tapi juga bermakna bagi kita gitu. Iya, betul sekali. Jadi psikologi Islam ini artinya kita tidak meninggalkan psikologi konvensional ya teman-teman, tetapi juga kita menggabungkan antara kedua aspek ini agar manusia itu kedepannya juga menjadi lebih baik tentunya. Betul. Luar biasa, terima kasih banyak pada narasumber kita, Sofi Atika Wulandari atas penjelasannya. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Amin. Sampai jumpa teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.